ulang kembali kejadian insiden tersebut. 3. Meminta jangan sampai lanjut ke proses hukum dan diharapkan selesaikan dengan cara musyawarah mufakat. 5. Meminta pada pemilik rumah agar rumah tersebut difungsikan sebagai rumah atau tempat tinggal dan tidak dijadikan rumah ibadah. 6. Bahwa insiden tersebut bukan pengrusakan tempat ibadah. Jadi gini guys, kemarin itu telah terjadi pengrusakan villa di Sukabumi, di mana di dalam itu tuh ada anak-anak yang sedang melakukan retreat. Nah, orang-orang sekitar ini risih dan merasa terganggu dengan nyanyian-nyanyian yang ada di dalam sana, sehingga mereka melakukan pengrusakan, pembulian. Padahal itu tuh anak-anak loh. Konyol loh ini. Kejadian kayak gini tuh bukan sekali dua kali, cukup sering terjadi memang. Kenapa sih bisa terjadi? Karena memang adanya pembiaran dari pemerintah itu sendiri. Tidak ada ketegasan dari kepolisian terkait dengan masalah ini. Seakan-akan memang ya udah biarkan aja gitu karena masanya gede mayoritas. Ini kan nggak adil namanya. Kebebasan beragama itu dilindungi undang-undang loh. Bahkan di Pancasila sila pertama Soekarno itu menempatkan ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa? Karena ini tuh untuk menekankan bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia itu tidak hanya diperjuangkan oleh umat muslim aja. Dan sila ini tuh juga menekankan bahwa adanya kebebasan beragama dan menjalankan ibadahnya masing-masing, sehingga terjadinya toleransi umat beragama. Tapi ini malah sebaliknya. Dan poin klarifikasinya lucu sih menurut gue ya. Karena setelah mereka melakukan pengrusakan dan membuat anak-anak yang ada di sana itu trauma, mereka bisa-bisanya bilang kalau jangan dilanjutkan ke ranah hukum. Lu semua harus dihukum karena telah melanggar undang-undang dan Pancasila. Enak banget lu bilang nggak mau dilanjutkan lagi ke ranah hukum. Terus yang lucu lagi nih, mereka bilang kalau meminta kepada pemilik rumah itu untuk tidak menggunakan rumah itu sebagai rumah ibadah. Rumah-rumah dia yang beli, tanah dia yang beli sendiri, bangun dia sendiri, kenapa lu yang ngatur? Kalau kayak gitu caranya, berarti lu nggak boleh sholat di rumah sendiri. Itu jadi tempat ibadah juga jatuhnya. Orang tuh bebas beragama dan bebas menjalankan ibadahnya sesuai dengan agamanya masing-masing. Kok dia ngatur? Ini gue yakin banget nih, kalau nggak viral nggak bakal ada tindak lanjut atas masalah ini. Gue harap ini tuh kejadian terakhir ya. Pemerintah harus menunjukkan bahwa kejadian itu nggak boleh terjadi lagi di tempat lain. Semua pelaku-pelaku ini harus ditindak tegas. Jangan hanya karena kita mayoritas, kita berhak untuk menghakimi agama lain yang minoritas. Kalau masalah terganggu dengan nyanyian-nyanyian yang ada di sana, gimana mereka loh? Kita masjid banyak banget, pakai toa kencang-kencang. Lah mereka kan ibadah nggak ganggu orang di dalam rumah loh, nggak pakai toa juga. Masa perkara mereka nyanyi kalian takut iman kalian goyang? Kan lucu, berarti iman kalian harus dipertanyakan.